Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nana Ustaz yang saya sayangkan Allah Ta'ala, sebelumnya saya mendoakan semoga antum dan keluarga diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan segala aktivitas. Baik anak-anak Ustadz yang saya sayangi, kita lanjutkan pelajaran kita. Pada kesempatan kali ini adalah mengenai gelombang bunyi. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, antum mampu memahami apa sih pengertian dari gelombang bunyi. Antum mampu memahami syarat terjadi bunyi. Siswa antum mampu memahami sifat-sifat bunyi, mampu mengelompokkan bunyi berdasarkan frekuensinya, mampu memahami pengertian istilah-istilah pada bunyi, mampu memahami hukum pemantulan bunyi, mampu memahami manfaat pemantulan bunyi, mampu memahami pengertian dari resonansi beserta dampak baik dan dampak buruk yang ditimbulkannya. Kemudian antum juga mampu mengaplikasikan rumus dari menghitung cepat rampat bunyi. Antum mampu memahami tentang apa itu efek Doppler, dan berikutnya adalah hukum Marsen. Baik, kita lanjutkan anak-anak Ustadz. Bunyi adalah suatu hasil dari benda yang bergetar, berupa getaran atau gelombang yang merambat dan memerlukan medium. Jadi bunyi itu dihasilkan oleh suatu benda yang bergetar. Kemudian dia merambat dan perambatannya memerlukan medium, maka bunyi dikelompokkan menjadi gelombang mekanik. Kemudian bunyi juga merupakan gelombang longitudinal, yakni gelombang yang dalam perambatannya arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, contoh-contoh benda yang bergetar sehingga mengakibatkan bunyi adalah, kita tahu lebah itu mengepakkan sayapnya dalam setiap detik itu ribuan kali, bisa ribuan kali. Nah, dari kepakan sayap itu maka menghasilkan bunyi. Nyamuk yang terbang di telinga kita itu bukanlah suara dari nyamuk, tapi suara dari atau bunyi dari kepakan sayapnya yang bisa bergetar dengan jumlah yang sangat banyak setiap detiknya. Kemudian contoh yang lain adalah penggaris yang digetarkan pada meja, kemudian kaca yang bergetar pada saat gempa bumi, kaca rumah, kemudian pita suara kita bergetar sehingga menghasilkan suara. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Adapun bagaimana syarat terdengarnya bunyi? Tentu pasti ada sumber bunyi. Sumber bunyi ini adalah benda yang bergetar tadi. Misalnya pita suara, gendang, kemudian gitar. Kemudian yang berikutnya adalah adanya medium perantara. Karena kita tahu bahwasanya bunyi adalah gelombang mekanik yang butuh medium perantaranya. Adapun medium perantaranya bisa zat padat, zat gas, dan zat cair. Berupa ada kawat, ada udara, dan ada air. Kemudian tentu ada pendengar, ya, ada yang menerima bunyi tadi seperti telinga, sensornya. Nah, baik, bunyi berdasarkan frekuensinya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah infrasonik, yakni gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi di bawah 20 Hz. Binatang yang bisa mendengar bunyi infrasonik diantaranya adalah anjing, jangkrik, angsa, dan kuda. Nah, itu bunyi dari infrasonik. Kemudian bunyi yang kedua adalah jenis audiosonik, yakni gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang bisa mendengar bunyi ini adalah diantaranya manusia. Nah, berikutnya adalah bunyi ultrasonik, yakni gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi di atas 20.000 Hz, dan binatang yang bisa mendengar bunyi ultrasonik diantaranya adalah kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Baik anak-anak Ustadz, itu tadi tentang jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensi. Nah, ada istilah-istilah pada gelombang bunyi ini. Yang pertama adalah nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Misalnya bunyi dari berbagai alat musik seperti piano yang mengeluarkan suara-suara butuh bunyi yang teratur. Kemudian yang kedua, desah. Bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Misalnya bunyi daun yang tertiup angin dan bunyi gemuruh ombak.
Nah, itu desah. Frekuensinya tidak teratur. Kemudian timbre adalah dua nada yang mempunyai frekuensi sama tetapi bunyinya berbeda. Contohnya apa? Nada yang dihasilkan oleh piano dan gitar, seruling dan trompet, atau suara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dentum. Bunyi yang berlangsung sangat singkat tetapi kadang-kadang sangat kuat. Misalnya bunyi meriam, senapan, dan bom. Baik. Nah, anak-anak Ustaz sayangi, kita masuk kepada hukum pemantulan bunyi. Yang pertama adalah bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Nah, bentar. Nah, yang merupakan bidang datarnya adalah ini. Nah, ini bidang datarnya. Kemudian bunyi datang ini, bunyi pantul ini. Ya, jadi bunyi datang, garis normalnya ini, kemudian bunyi pantulnya terletak pada satu bidang datar. Kemudian ini sama dengan hukum pemantulan cahaya, nanti kita belajar. Nah, sudut datang sama dengan sudut pemantul. Sudut datang sama dengan sudut pemantul. Nah, ini sudut datangnya, sudut yang dibentuk oleh bunyi datang, garis bunyi datang ini dengan garis normal. Sedangkan sudut pantul adalah sudut yang dibentuk oleh garis pantul dengan garis normal. Nah, itu hukum pemantulan bunyi. Yang kedua adalah sudut datang. Nah, ini sudut datang sama dengan sudut pemantulnya. I sama dengan R. Baik, kita lanjutkan anak-anak Ustaz. Adapun jenis-jenis bunyi pantul. Itu yang pertama adalah bunyi pantul itu memperkuat bunyi aslinya. Yaitu bunyi pantul yang dapat memperkuat bunyi asli. Biasanya terjadi pada keadaan antara sumber bunyi dengan dinding pantul jaraknya tidak terlalu jauh, kurang dari 10 meter. Contohnya adalah kereta api yang memasuki terowongan, tiba-tiba bunyinya akan bertambah kuat. Bertambah kuatnya bunyi ini tidak lain disebabkan oleh adanya bunyi yang dipantulkan oleh dinding terowongan karena jaraknya yang kurang dari 10 meter. Bunyi pantul hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli bertambah kuat. Nah, berikutnya adalah gaung, yakni bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Jadi biasanya terjadi antara jarak antara 10 sampai 20 meter. Biasa terjadi di studio musik, ruang pertemuan, dan bioskop. Untuk mengatasinya biasanya dipasang peredam suara seperti pada dinding-dinding bioskop itu, atau ruang pertemuan itu sejenis kain wall atau peredam yang lain. Busa bisa juga. Nah, bagaimana polanya? Kita mungkin bisa menganalogikannya seperti misalkan ada seseorang berbicara atau berteriak merdeka. Nah, ketika seseorang itu selesai mengatakan menyebut D, maka baru muncul suara mer. Ya, baru muncul suara mer. Jadi suara asli akan terganggu dengan suara pantulnya. Ya, karena terdengar bersamaan. Kemudian gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Biasanya terjadi pada jarak lebih dari 20 meter. Misalkan kita analogikan seseorang berteriak merdeka. Nah, setelah selesai menyebutkan kata K, barulah terdengar oleh orang tadi suara pantulnya, bunyi pantulnya merdeka. Oke. Nah, biasanya gema itu terjadi di tepi-tepi bukit atau di samping-samping bukit atau di stadion karena ada dinding-dinding pemantul. Baik. Nah, apa saja yang mempengaruhi faktor kuatnya bunyi?
Yang pertama adalah amplitudo dari sumber bunyi tersebut. Kemudian jarak antara sumber bunyi dengan pendengar, semakin dekat maka semakin kuat. Resonansi yang terjadi, kemudian adanya dinding pemantul yang sesuai. Artinya ada bunyi yang seperti yang kita sebutkan tadi, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Baik. Nah, gelombang bunyi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah di bidang kedokteran, biasanya itu digunakan untuk mempelajari bagian-bagian dalam tubuh yang tidak boleh kena sinar X yang berbahaya. Juga dipakai untuk memecah batu ginjal, juga dipakai untuk USG kalau ibu umi kita itu memeriksakan kandungannya. Kemudian untuk deteksi komunikasi sonar di bidang teknologi kelautan, itu untuk mendeteksi kedalaman lautan, bisa untuk mendeteksi ada atau tidak minyak di dalam lautan itu bisa juga. Kemudian mendeteksi keberadaan ikan juga bisa menggunakan gelombang bunyi. Kemudian kacamata orang buta itu telah dikembangkan, jadi orang tersebut bisa mendeteksi di depannya itu ada atau tidak benda yang akan menghalangi dia berjalan. Kemudian sensor parkir mobil, jadi mobil bisa parkir sendiri. Kemudian untuk membunuh bakteri dalam makanan yang diawetkan. Nah, dalam survei geofisika juga untuk berpotensi mengetahui tempat pengoboran minyak dan lapisan-lapisan di bawah permukaan bumi. Baik, kita lanjutkan. Apa itu resonansi? Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Contoh bandul ini. Bandul ini ketika kita akan tarik A ini, tarik A, kemudian lepaskan, maka bandul A akan bergoyang. Nah, nanti bandul yang lain akan ikut bergetar. Bandul yang lain akan ikut bergetar, yakni bandul yang ikut bergetar yang sama panjang talinya dengan A, yakni bandul C. Begitu juga kalau B kita getarkan, maka F juga akan ikut bergetar. Kalau D, maka tidak ada satupun yang ikut bergetar. Nah, itulah yang dimaksud dengan resonansi, ikut bergetarnya suatu benda lain karena pengaruh getaran benda, suatu benda. Nah, kenapa bisa bergetar? Karena mereka mempunyai frekuensi yang sama, frekuensi alami yang sama. Jadi bisa bergetar yang satu maka menggetarkan yang lainnya. Kemudian ini contoh berikutnya, garpu tala. Garpu tala dipukul oleh suatu pemukul sendok, maka garpu tala yang di sebelahnya juga akan ikut bergetar. Kemudian ini ada gambar rumah yang hancur karena gempa. Nah, resonansi itu ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Adapun dampak positifnya adalah kita dapat mendengar karena gendang telinga kita ikut bergetar akibat getaran partikel di sekitarnya, sehingga kita bisa mendengar suara. Kemudian kita dapat mengukur cepat rambat bunyi di udara, bisa membunyikan alat musik. Kemudian resonansi negatifnya adalah resonansi bunyi bom yang keras dapat meruntuhkan gedung atau kaca jendela yang pecah. Nah, itu dampak dari resonansi yang negatifnya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap detiknya, tiap sekonnya berapa. Jadi, rumusnya adalah V sama dengan S dibagi T. Di mana V adalah kelajuan rambat bunyi, kelajuan atau kecepatan bunyi dalam satuan meter per sekon. S jarak yang ditempuh dalam satuan meter. T juga waktu tempuh dalam sekon. Baik, kita lanjutkan.
kita juga bisa menentukan jarak tebing atau jarak bukit dari tempat kita berteriak atau kedalaman lautan dengan menggunakan rumus S sama dengan V dikali T dibagi 2. S sama dengan V dikali T dibagi 2, di mana S adalah jarak yang akan kita ukur, satuannya meter. V adalah cepat rambat bunyi di medium. Kalau di laut tentu mediumnya air. Kalau di darat itu karena perantaranya udara, maka V bunyi di udara. Kemudian T adalah waktu yang digunakan untuk menempuh 2 kali perjalanan. Kenapa dibagi 2? Karena kita perhatikan gambar, bunyi itu ditembakkan dari A, kemudian menuju B, kemudian kembali lagi dari B ini kembali ke D. Begitu juga dari gambar yang kedua, bunyi itu dihasilkan dari teriakan manusia, ditembakkan atau berjalan merambat ke tebing, kemudian dikembalikan ke manusia tersebut. Maka jarak yang ditempuhnya adalah 2 kali perjalanan. Maka rumusnya dibagi 2. Baik, kita lanjutkan contoh soal. Nah, prinsip pemantulan bunyi digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Bunyi pantul terdengar 0,2 sekon setelah bunyi aslinya. Jika cepat rambat bunyi dalam air laut adalah 1.500 meter per sekon, hitunglah kedalaman air laut tersebut. Jadi yang diketahui adalah T-nya untuk bolak-balik dari permukaan air laut ke dasar laut, kemudian kembali lagi permukaan adalah 0,2 sekon atau 0,2 detik. Kecepatannya di air adalah 1.500 meter per sekon. Yang ditanya adalah berapa kedalaman laut tersebut. Maka kita masuk ke dalam rumus. S sama dengan V dikali T per 2. Jadi S sama dengan 1.500 dikali 0,2 itu dapat 300 kemudian dibagi 2 dapat 150 meter. Jadi kedalaman laut tersebut dapat kita tentukan, yakni adalah 150 meter dari permukaan laut. Baik, nah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi? Yang pertama adalah suhu. Jika suhu udara itu panas, maka partikel udara itu renggang. Akibatnya bunyi itu akan lambat kecepatannya. Sementara kalau dia dingin, partikel udara itu semakin banyak, maka cepat rambat bunyi di udara itu akan semakin cepat. Sekali lagi kesimpulannya adalah semakin dingin suhu udara tersebut, maka gelombang bunyi akan merambat dengan cepat atau lebih cepat ketika udara memiliki suhu yang panas. Nah, bagaimana hubungannya kecepatan rambat bunyi dengan jenis zat padat, zat cair, dan zat gas? Maka dapat kita ketahui zat padat lebih cepat mengantarkan bunyi atau lebih cepat mengantarkan bunyi ketimbang zat cair, dan zat cair lebih cepat mengantarkan bunyi ketimbang zat gas. Jadi yang paling cepat itu adalah bunyi merambat di zat padat, kemudian baru di zat cair, kemudian baru di zat gas. Nah, ini sebelumnya antum dapat melihat berapa kecepatan kecepatan bunyi di udara. Udara normal 343 di udara 343, di udara yang derajat 10 derajat Celcius 331. Kemudian di helium itu semakin cepat, di hidrogen semakin cepat,
Kemudian di besi dan baja itu 5.000 meter per sekon paling cepat. Kemudian di atasnya adalah aluminium. Baik, kemudian kita belajar tentang efek Doppler. Efek Doppler ini berkaitan dengan jarak antara pendengar dengan sumber bunyi. Yakni nomor 1, sumber bunyi yang mendekati pendengar akan memberikan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi aslinya. Jadi ketika sumber bunyi, misalkan dia gambar ada ambulan mendekati pendengar, maka frekuensi akan terdengar lebih besar dari frekuensi aslinya. Artinya, dengan kata lain, pasti bunyi akan lebih kuat terdengar ketika sumber bunyi mendekati si pendengar. Sebaliknya, jika sumber bunyi bergerak menjauhi bunyi, maka akan terdengar semakin rendah. Maka bunyi akan terdengar semakin rendah. Bunyi akan terdengar semakin rendah. Hal ini disebabkan frekuensi yang diterima oleh pendengar semakin berkurang. Kemudian kuat bunyi juga akan semakin rendah jika si pendengar dengan sumber bunyi sama-sama saling menjauh, bergerak saling menjauh, maka akan lebih kecil lagi bunyi akan terdengar. Baik, mungkin ini terakhir hukum Mersenne. Hukum Mersenne ini berkaitan dengan tinggi atau rendahnya nada yang dihasilkan oleh suatu senar atau dawai, baik itu di alat musik gitar ataupun di alat musik biola. Bunyi tinggi atau rendahnya nada itu dipengaruhi oleh yang pertama, kalau kita perhatikan rumus dari hukum Mersenne ini adalah F frekuensi bunyi sama dengan pada dawai sama dengan 1/2L. 2 dikali L, panjang dawai dikali akar dari F dibagi rho per A. Jadi tinggi atau rendahnya nada yang dihasilkan dawai dipengaruhi oleh L, panjang dari dawai atau senar. Kemudian F, tegangan senar atau gaya yang dikeluarkan pada senar. Rho, massa jenis senar. A, luas penampang senar. Nah, semakin panjang senar, maka semakin rendah frekuensinya. Artinya nada yang dihasilkan atau bunyi yang dihasilkan itu semakin kecil atau semakin rendah. Kemudian yang kedua, tegangan senar atau gaya yang kita berikan kepada senar. Semakin tegang atau kencang atau semakin kuat, maka semakin tinggilah frekuensinya. Maka tinggi frekuensinya itu artinya bunyi atau nada yang dihasilkan adalah semakin kuat. Kemudian luas penampang senar. Luas penampang senar itu kan bulat, maka yang bulatannya itu kalau dia besar bulatnya, maka otomatis atau tebal, maka otomatis frekuensinya rendah. Tapi kalau tidak tebal, benang dawai atau senar itu tipis, maka frekuensinya akan semakin tinggi. Nada yang dihasilkan atau bunyi yang dihasilkan juga semakin tinggi. Kemudian massa jenis senar. Semakin kecil massa jenis senar, maka semakin tinggi frekuensinya, rho-nya. Jika massa jenisnya kecil, maka frekuensinya juga tinggi. Artinya nada yang dihasilkan akan semakin tinggi. Baik, anak-anak Ustaz yang saya sayangi karena Allah SWT, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu hidup bersih dan sehat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.